Yesus menyembuhkan. Saudara-saudara, Yesus adalah tabib kita. Yesus sampai sekarang tidak berubah. Banyak orang berkata demikian. Orang berkata begini, saudara-saudara. Mereka semua sudah hatinya dingin melihat kejahatan di dalam dunia ini yang terjadi. Banyak orang bohong ya. Kalau ada di TV katanya, saya lihat sendiri sekuler TV itu mengatakan, waktu orang ditumpang tangan dengan doa kesembuhan, tahu-tahu dia jatuh. Lalu dia bersaksi, dia sudah sembuh. Tapi itu sekuler TV mengatakan begini, oh akhirnya ternyata itu dikasih lihat dia sudah mati, ada kuburannya. Saudara-saudara, itu mendinginkan banyak hati, banyak orang. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus kita, walaupun siapa yang berusaha membohong, Yesus Kristus anak Allah, dia tetap seorang tabib yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh Allah yang menyembuhkan umatnya. Saudara, karena firman-Nya mengatakan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya. Yang duduk di sini masih percaya. Saudara-saudara, pada satu hari saya ketemu dengan orang saudara berkata begini. Wah, saya tidak percaya ini orang-orang. Katanya, habis didoakan dia datang. Dia bilang, saya tidak bisa melihat. Pakai kacamata ini tidak bisa lihat dia. Kalau kasih keluar kacamata dia tidak bisa melihat. Dia bilang, doakan saya. Habis doa dia bilang begini, haleluya, mata saya sudah sembuh. Dia buang kacamatanya. Tapi katanya itu teman yang bersaksi kepada saya, dia bilang begini. Akhirnya 3 hari kemudian saya ketemu dia pakai lagi kacamatanya katanya. Saya bilang, iya itu mungkin terjadi kepada seseorang. Tetapi tidak semua demikian. Yang begitu-begitu itu saudara-saudara melemahkan hati orang yang tidak beriman dan melemahkan hati orang yang tidak mengerti. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara menceritakan kepada saudara satu kesaksian yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Waktu saya baru datang di Amerika, itu di TV ada satu program namanya That's Incredible. Saya suka sekali melihat itu, semua keajaiban ada di situ. Pada satu hari saya lihat ada satu keajaiban, habis itu orang bersaksi, semua orang di belakang itu jemaatnya angkat tangan, haleluya, haleluya. Saya bilang, oh ini pasti orang Kristen ini. Saya mulai memperhatikan dia. Saudara-saudara, saya berdoa, Tuhan ini kesaksian yang demikian ini saya kepingin melihat Tuhan. Tuhan kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan itu supaya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Setelah pada satu hari, saya dengar ini orang yang buta dan bisa melihat. Tidak ada biji matanya bisa melihat, saudara-saudara, bukan cuma buta-buta biasa ada mata, tidak ada biji mata. Saya sudah bersaksi berkali-kali kepada beberapa saudara. Saya datang lebih pagi ke gereja itu karena saya kepingin duduk di depan. Saya ingin suami saya untuk duduk di depan supaya bisa percaya. Karena dia juga seorang Thomas. Kadang-kadang dia berkata begini, aku ini dokter ya. Kalau orang itu tidak ada biji mata bagaimana bisa lihat? Memang menurut kedokteran itu biji mata harus ada lah. Bagaimana? Kalau tidak ada biji mata tidak bisa melihat. Benar toh? Masuk di akal, logik. Oke. Jadi saya bilang, ayo kita pergi cepat. Saya undang saudara saya undang adik saya dengan anak-anaknya. Kita pergi itu kebaktian mulainya 7:30, kita 6:30 sudah di sana. Masih duduk di agak tengah, tidak dapat kursi di depan, sudah ada orang yang lebih duluan. Saudara-saudara, saya ceritakan apa kejadian ini. Dia bernama Ronnie Coyne, seorang itu besar, dempal, sudah gitu dia gendutnya bukan main. Saudara-saudara, dia pada umur 7 tahun. Dia main kawat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus perhatikan anak-anak kita. Mereka main tanpa sadar. Main kawat itu diputar-putar begini. Saya tidak tahu kawat itu modelnya bagaimana. Tahu-tahu tertancap ke matanya, itu mata kiri. Begitu tertancap itu kawat di mata, mata ini mengeluarkan banyak air. Sudah gitu dia rush to the hospital. Dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dikerjain, diusahakan supaya kalau bisa mata ini bisa kembali lagi. Walaupun dokter sudah melihat itu harapannya terlalu tipis. Saudara-saudara, sesudah dia pulang ke rumah beberapa hari kemudian,
Beberapa hari kemudian dia naik panas tinggi sekali. Sampai dia hampir mati. Waktu dia bersaksi dia katakan, sungguh-sungguh saya merasa kematian itu begitu dekat. Kematian itu sungguh dekat. Saudara-saudara, ibunya duduk di sampingnya dia, ibunya seorang Kristen yang baik. Dia berdoa, aduh Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan anak saya ini. Panasnya tidak mau turun-turun, panas terus. Dia sudah ngigau, bicara yang tidak karu-karuan, saudara-saudara. Karena panas tinggi. Sebentar dia diam, ibunya melihat dia dikompres. Panas begitu tinggi, ibunya deg-degan hatinya. Dia melihat anaknya itu sambil berdoa, dia pikir aduh Tuhan sembuhkan. Kalau tidak dia akan melihat sebentar anaknya itu sudah mayat. Saudara tahu seorang ibu hatinya itu bagaimana menghadapi anak seperti itu. Biji mata sudah infeksi begitu keras. Tuhan kita masih mendengar doa ibu ini. Akhirnya anak ini sembuh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan mata yang infeksi itu. Akhirnya mata ini sudah sembuh, ternyata masih tidak bisa melihat. Kan sudah biji matanya itu boleh kita katakan terrobek begitu. Jadi supaya bagus dilihat, karena mata ini kalau sudah tidak bisa lihat itu seperti putih-putih abu-abu. Yang mata yang baik dia baik, tetapi jelek kan. Jadi mamanya tanya sama dokter bagaimana dokter supaya anyway dia kelihatan baiklah. Bisa supaya tidak dihina oleh anak-anak sekolah. Akhirnya saudara-saudara dokter operasi biji mata yang tidak baik sudah luka itu tidak bisa melihat dioperasi dikeluarkan. Jadi mata ini kosong saudara-saudara mata kirinya. Dan itu diganti dengan plastik. Plastik ini tidak bisa bikin saudara melihat, cuma untuk bagus-bagusan. Jadi kalau plastik ini ditaruh, dimasukkan dia bisa keluarkan, dia cuci, masukkan lagi. Kalau itu mata yang plastik itu dikeluarkan, dia kelihatannya itu matanya masuk gitu, karena kosong.